Salam sejahtera untuk kita semua. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kasih Kristus dan damai daripada Tuhan Allah dan persekutuan Roh Kudus yang selalu melingkupi kita dimanapun saat ini kita berada. Sedang jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita, memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk kita, dan memberikan ketenangan hati untuk kita. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai ayat 23. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisi dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib raja Asyur, apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung inti. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan
satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kami dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang disokpan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia banyak. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah dan Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru ke surga, kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kepercayaan kepada Tuhan di tengah ancaman. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ada dalam situasi diancam, ya pasti kita merasa takut. Apalagi yang mengancam kita itu adalah orang yang kuat, atau punya pengaruh yang kuat, atau perusahaan yang kuat, atau juga bangsa yang kuat, ya pasti kita merasa ketakutan dan kecil hati. Pasti kami mati. Dalam renungan kita 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 23 ini, jemaat Tuhan, adalah berpusat pada tema iman dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah ancaman yang disertakan oleh Raja Hizkia. Meskipun juga diperlihatkan sisi kegagalan Hizkia akibat kesombongan setelah kemenangan, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa pertahanan terkuat adalah saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang menolong dan berperang bagi kita. Bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi kita harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Artinya di sana bahwa kita harus percaya kepada Tuhan di tengah situasi ancaman, situasi yang tidak baik, dan dalam masalah kita. Apa yang dapat kita pelajari? Silakan jemaat Tuhan, poin-poin apa yang dapat kita pelajari dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 23 ini? Ya, persiapan dan keteguhan hati kita. Kita harus persiapkan hati kita. Kita harus teguhkan hati kita. Walaupun dalam ancaman. Raja Hizkia menghadapi ancaman dari Sanherib, Raja Asyur, dengan mempersiapkan pertahanan fisik Yerusalem, seperti memperkuat tembok dan menutup mata air. Namun yang paling penting dalam jemaat Tuhan, ia menenangkan rakyatnya dengan mengatakan bahwa Allah yang menyertai mereka lebih kuat daripada musuh yang mengandalkan tangan manusia. Ini menunjukkan bahwa
Kepercayaan dan keberanian spiritual adalah kunci menghadapi masalah, ya. Keteguhan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, ini adalah kunci menghadapi masalah. Jangan panik, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita waktu menghadapi hinaan dan doa di sini? Apa yang harus kita lakukan? Musuh menggunakan berbagai cara, baik itu hinaan dan provokasi, untuk menggoyahkan iman kita. Ini juga yang dilakukan oleh Raja Asyur untuk menggoyahkan iman rakyat Hizkia, merendahkan Tuhan Israel lagi. Dan sebagai respon Hizkia dan Nabi Yesaya atas hinaan itu, mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan mereka tidak mencoba membalas hinaan musuh dengan caci maki atau kekuatan sendiri, tapi mereka berdoa, ya, berdoa. Inilah yang mereka lakukan menghadapi hinaan itu, dengan doa, ya. Dan kemenangan dan tanda keperkasaan Tuhan akan ditunjukkan kepada kita kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa kita dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita dan memusnahkan musuh kita. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Asyur. Tuhan musnahkan mereka, Tuhan kacau balaukan mereka. Jadi kemenangan ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib dan melampaui segala kekuatan manusia. Kemenangan ini membawa nama baik bagi Hizkia dan Yehuda, bahkan menjadi sumber kekayaan dan kemuliaan yang membuat mereka dihormati bangsa-bangsa lain, ya. Jadi sedang jemaat Tuhan, kita jangan mengandalkan kehidupan kita, andalkan Tuhan. Di tengah ancaman itu, kita jangan mencari yang lain, cari Tuhan Allah. Berdoa kepada Tuhan. Kita dicaci maki, ya biarkan saja. Percayakan kepada Tuhan bahwa di tengah ancaman sekalipun yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita, membuat kita terpuruk paling dalam, kita jangan panik. Percayakan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Yakin kepada Tuhan, Tuhan mampu menolong kita dan memampukan kita untuk menghadapi ancaman itu. Amin. Jadi ini kita belajar sidang jemaat Tuhan bahwa percayakan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak dan kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini bahwa kami percaya Tuhan di tengah ancaman yang kami alami, kami tidak boleh panik, tetapi kami punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang mampu menolong kami, mampukan kami melewati masalah dan ancaman itu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku